adik-adik semuanya yang ada di rumah. Hari ini kurasa bahagia sekali. Adik-adik tahu enggak kenapa hari ini Tante Deborah merasa begitu bahagia? Karena kita sudah masuk di bulan Desember ya. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Hari Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita merayakannya di rumah, tetap semangat, tetap bahagia. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita tetap bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh sekolah minggu bersama meskipun secara online. Tapi harus tetap semangat. Ayo adik-adik yang belum bangun, ayo bangun, kita siap-siap karena kita mau sekolah minggu bersama pagi ini. Nah, sementara yang baru mandi tuh, yang belum siap, yuk Tante Deborah tunggu. Kita akan berdoa terlebih dulu ya adik-adik, yuk. Tuhan, kami bersyukur pagi ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, berkatilah kami dalam acara sekolah minggu online pagi hari ini. Engkau menjamah kami Tuhan, setiap hati kami yang ada di rumah kami masing-masing. Engkau menjamah yang sakit, Engkau menyembuhkan, Engkau memberi kekuatan yang saat ini sedang malas maupun lemah, sehingga kami bisa bangun pagi dengan penuh semangat, menyambut hari ini, hari Sabat bersama-sama dengan Engkau, dengan penuh sukacita. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami memanggil Engkau dalam hati kami masing-masing. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan, Yesus kupanggil masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Menuntun, menuntun, memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, adik-adik semuanya yang ada di rumah masing-masing, yuk kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Juga kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya, kalau 6 hari ya kita di rumah mungkin kita tidak baca Alkitab. Tapi pagi hari ini yuk gunakan waktumu semuanya untuk kita akan belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita pagi ini yaitu tentang Raja Damai yang akan diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tante Deborah tidak akan bacakan, tapi ini PR buat adik-adik. Nanti adik-adik selesai ibadah ini harus dibaca, ya, harus dibaca semuanya. Tante Deborah akan jelaskan akan arti dari firman Tuhan yang akan kita
pelajari pagi hari ini. Kita berbicara tentang Raja Damai. Ya, Raja Damai. Adik-adik tahu enggak yang namanya raja itu seperti apa? Ciri-cirinya seorang raja itu bagaimana ya? Ya, ciri-cirinya mungkin pakai mahkota, pakai baju kebesaran, ya, dan lain-lain. Nah, kita akan dengarkan tuh teman-teman kita yang akan menjawab ciri-ciri raja itu seperti apa. Ya, nanti adik-adik yang di rumah juga bisa menjawab. Ciri-ciri raja itu seperti ini loh tante, punya mahkota, punya baju bagus. Nah, nih lihat nih teman kita yang akan mengatakan ciri-ciri seorang raja. Because the king always uses a crown. Punya ciri-ciri memakai mahkota. Tinggalnya di istana gitu. Dia punya istana gede. Pemberani, bijaksana, dan mementingkan rakyatnya. Membantu orang, melindungi teman. Raja Daud. Raja Esa. Tuhan Yesus. Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu kan ya ciri-ciri seorang raja itu yang pasti dia itu seorang pemimpin suatu negara atau kerajaan. Pasti sebagai seorang pemimpin dia seorang penguasa. Ya, seorang penguasa, dia punya tentara. Itu dan lain sebagainya tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman. Mungkin adik-adik di rumah juga punya jawaban sendiri tuh. Oh, seorang raja itu seorang yang berwibawa, begitu ya. Seorang yang berwibawa, seorang yang adil dan bijaksana dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, Bu Deborah mau tanya nih. Nah, di dalam Alkitab itu banyak raja-raja tuh. Nah, siapakah nama raja favorit kalian? Ayo diingat-ingat tuh, di dalam Alkitab ada Raja Daud, ada Raja Saul, Raja Ahab, Raja Salomo. Kalau Tante Deborah tuh, Tante sangat ngefans, sangat suka dengan yang namanya Raja Salomo. Kenapa coba? Raja Salomo tuh raja yang bijaksana. Ya, dia tidak suka perang. Ya, raja yang suka damai. Sehingga rakyatnya tentram. Tante Deborah suka itu adik-adik dibandingkan dengan raja yang sukanya perang. Nah, pagi ini kita akan kembali ke Alkitab. Yang kita bicarakan pagi ini adalah Raja Damai. Ayo, siapa kira-kira yang mendapat sebutan sebagai Raja Damai? Yang pasti bukan Raja Daud, bukan Raja Saul atau Raja Salomo, tapi ada orang pribadi yang mendapat julukan yang luar biasa itu. Siapa yang mendapat julukan Raja Damai? Damai itu? Yesus. Pasti Yesus. Damai itu? Yesus. Raja Damai itu ya Yesus. Raja Damai ya pasti Yesus. Adik-adik ya. Nah, iya. Yesus yang mendapat julukan Raja Damai. Salah satu julukan yang diberikan kepada Yesus adalah Raja Damai. Ada lagi adik-adik sebutannya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Sang Alfa dan Omega, Yesus Tabib yang ajaib. Tapi salah satu yang mau kita bahas pagi ini adalah Yesus Raja Damai. Artinya apa toh? Yesus Raja Damai. Yesus memerintah dengan damai, ya, bukan dengan perang. Nah, kenapa? Kira-kira kenapa ya? Kok Yesus yang dijuluki sebagai Raja Damai? Kenapa bukan Saul, bukan Daud? Karena tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang seperti Yesus. Makanya hanya Yesus yang dijuluki sebagai Sang Raja Damai. Kenapa? Kok Yesus? Ya, yuk kita bahas.
Ya, karena Yesus itu yang memiliki damai, adik-adik. Ya, Yesus memiliki damai itu. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, ya, Tuhan Yesus mengatakan begini, damai sejahteraku tinggalkan padamu, dan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Adik-adik, kalau kita memberi kepada seseorang, pasti kita punya dong. Kalau kita punya makanan, kita akan beri makanan. Kalau kita punya uang, kita akan kasih itu uang. Tapi Tuhan Yesus yang diberikan kepada dunia ini adalah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Itu yang pertama ya. Kenapa Yesus yang diberi julukan sebagai Raja Damai? Karena Yesus itu memiliki damai. Ya. Yang kedua, kenapa Yesus disebut Raja Damai? Karena Yesus itu pembawa damai, adik-adik. Yesus pembawa damai. Ya, Yesus membantu kita manusia untuk berdamai dengan Allah. Loh, kok berdamai dengan Allah toh tante? Iya, karena manusia itu kan cenderung berbuat dosa, sukanya berbuat dosa, condongnya selalu ingin berbuat dosa. Tapi Allah itu kudus. Dosa dan kudus, tempat kudus tidak bisa untuk saling kontak. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, rela disalib untuk memulihkan hubungan manusia dengan Bapa di surga. Yesus pembawa damai. Ya, memulihkan hubungan kita manusia kembali bisa berhubungan dengan Bapa di surga. Lalu Tuhan Yesus juga pembawa damai, itu mendamaikan orang yang satu dengan orang yang lain. Kalau kita pernah mendengar tuh, ya, benci orang yang memusuhi kamu. Tapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Tidak seperti itu. Tuhan Yesus ajarkan buat adik-adik, juga buat Tante Deborah, kasihi orang yang membenci kamu, doakan orang yang menganiaya kamu. Ya toh? Itu ajarannya Tuhan Yesus. Intinya Tuhan ingin keadaan kita itu damai. Makanya Tuhan ingin antara orang yang satu dengan yang satunya lagi itu damai, adik-adik. Ya, lalu ada lagi Tuhan Yesus membawa damai supaya kita ini bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ada sih orang yang benci dengan dirinya sendiri. Ada seorang anak yang tidak suka dengan dirinya sendiri. Misalnya, Bu Deborah pernah dengar tuh, aku benci dengan diriku sendiri karena aku gendut. Ya, aku benci dengan diriku sendiri karena aku dilahirkan di dalam keluarga yang miskin. Ada yang seperti itu. Dan itu yang Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus ingin kita berdamai dengan diri sendiri. Terima apa adanya. Karena Tuhan Yesus sekalipun kita gendut, sekalipun kita hidup pas-pasan, tapi Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Untuk itulah Tuhan Yesus datang, supaya kita bisa damai dengan diri sendiri. Ya, adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu disebut Raja Damai, lalu kita ini namanya apa? Adik-adik dan Tante Deborah, namanya apa? Kan kita ini, ya, kita ini nyanyi tuh kalau sekolah minggu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kalau Tuhan Yesus itu Raja Damai, berarti kita ini anak raja. Aduh, seneng enggak sih jadi anak raja? Seneng tentunya adik-adik. Kalau Bu Deborah jadi anaknya presiden, kayak apa ya? Seneng enggak ya? Pasti seneng. Kemana-mana dikawal, kemana-mana naik mobil bagus, ya semuanya ya tercukupi dan lain sebagainya. Tapi adik-adik, kita ini bukan hanya anaknya presiden, tapi adik-adik semuanya itu disebut anak raja. Karena kita ini percaya sama Tuhan Yesus. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau Yesus itu sendiri disebut Raja, Raja Damai, berarti kita ini juga anaknya Raja. Kalau Tuhan Yesus itu sumber damai, maka kita pun harus seperti Tuhan Yesus. Kemana-mana kita harus membawa damai. Jangan sampai kita ini menjadi anak Tuhan, tapi menjadi sumber keributan.
Jangan sampai kita ini tidak punya teman karena kita ini terkenal adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang pemarah, orang-orang yang suka membuat onar dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini firman katakan, firman sampaikan dengan jelas, kita ini anaknya raja yang adalah pembawa damai sejahtera. Nah, jelaskan ya, kalau kita ini anaknya raja yang pembawa damai sejahtera, kita mesti seperti Tuhan Yesus. Di mana-mana kita mesti membawa damai. Di mana-mana orang harus suka dengan kehadiran kita. Karena kita ini adalah anak-anak yang baik, yang menyenangkan, yang tidak suka bikin onar, tidak suka bikin masalah. Ya adik-adik. Nah, di bulan Desember ini, kita mau menyambut hari Natal tuh. Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia. Tuhan Yesus sekarang ada di surga. Tapi di bulan Desember ini kita akan peringati kelahiran dari Tuhan Yesus itu. Nah, apa ya kira-kira yang akan kita persiapkan untuk menyambut kelahiran Sang Raja kita? Meskipun di awal tadi Tante Deborah katakan, kita tidak bisa merayakan di gereja, Tante, sedih. Ya, sedih. Ya, tapi meskipun kita di rumah, kita pun tidak boleh kehilangan sukacita. Adik-adik, ada yang bisa kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Raja Damai itu di hati kita. Ya, apa Tante yang bisa kita kerjakan? Yuk, kita mulai siap-siap, bersih-bersih rumah adik-adik. Menata rumah, yang punya pohon Natal, kita bisa mulai tata, kita mulai hias ya. Bikin suasana rumah kita menyenangkan sehingga Natal tetap bisa kita rayakan ya. Meskipun kita bisa lewat telepon untuk mengatakan selamat Natal kepada teman-teman. Kalau di tahun kemarin kita bisa bersalaman, kita bisa berpelukan, tapi tahun ini jangan. Kita sampaikan ucapan selamat Natal kita kepada teman-teman, orang tua, saudara lewat telepon. Ya adik-adik ya, mungkin kita bisa lewat WA, bisa lewat video call, supaya kita semuanya aman. Adik-adik aman, orang yang kalian kasih juga semuanya aman. Ya, tapi persiapan yang sangat penting kita lakukan adalah hati. Ya. Sambut kehadiran Tuhan di dalam palungan hatimu. Jangan seperti dulu ketika Tuhan Yesus mau lahir ke dalam dunia, tidak ada seorang pun yang menyambut kelahirannya. Yang menyambut hanyalah sebuah palungan kandang domba di mana Yesus dilahirkan. Tapi untuk Natal tahun ini, sekalipun keadaannya sederhana, yuk kita sambut Sang Raja Damai, Yesus Kristus di dalam hatimu, juga di dalam hati mama papa, di dalam hati keluarga kita. Kita rayakan di dalam keluarga kita. Sederhana tapi bahagia. Merayakan Natal tidak boleh kehilangan maknanya. Tetap harus bahagia. Apapun keadaannya, meskipun nggak ada baju bagus, nggak ada makanan enak, tapi hati tidak boleh kehilangan sukacita. Amin adik-adik. Raja Damai itu sudah lahir di dalam hati kita. Kita tetap bersukacita. Nah, adik-adik, kita akan menghafalkan satu ayat firman Tuhan yang harus kita hafalkan ya, sampai kita hafal, yaitu yang akan diambil dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Bunyinya begini ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Bu Deborah mau berdoa buat kalian semuanya. Yuk, kita akan tenang. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Kau taburkan buat anak-anak kami pagi ini. Berkati Tuhan, apa yang sudah kami dengar, pengenalan kami akan Engkau tambahkan Tuhan. Engkaulah Raja Damai. Biarlah kami Tuhan, setelah mendengar firman ini, kami yang disebut sebagai anak-anak Raja, boleh hidup seperti Engkau, menjadi juru damai di sekitar kami. Tuhan,
kami menyerahkan anak-anak kami di sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu, khususnya di bulan Desember ini Tuhan. Engkau tetap melindungi anak-anak kami, Engkau tetap menyertai mereka dimanapun mereka berada. Engkau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada kuasa penyakit, kuasa kegelapan, kuasa apapun juga tidak sanggup menyentuh maupun mengganggu mereka. Karena kuasa darah Yesus adalah kuasa yang sempurna. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar Engkau curahkan roh sukacita pada sepanjang bulan Desember ini. Engkau curahkan roh kudus-Mu di tengah-tengah anak-anak kami yang merayakan Natal di rumah mereka masing-masing nantinya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah pimpin acara ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.